Itu pertama doa ibadah. Yang kedua, berdoa itu ada adab-adabnya, ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Nanti diterangin lagi, ada waktu-waktu mustajabahnya, ada tempat-tempat makan mustajabnya, ada wasilah-wasilah sebagai mempercepat doanya. Ada lagi khususiah orang-orang yang diterima doanya. Mesti kita ambil cari keutamaan-keutamaannya. Ya, paham ya? Nah, yang pertama dalam berdoa ada adabnya, kaifiatnya. Hendaknya kita dalam keadaan wudu suci. Kemudian kita menghadap kiblat. Kemudian kita angkat kedua tangan kita seakan kita pengemis yang sedang benar-benar butuh kepada tuannya. Kemudian pakai wasilah, sebut nama Allah, bismillah walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, wasilahnya sebut kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW dengan salawat yang kita mampu. Salawat apa aja deh, pokoknya ada salawat Nabi kita Muhammad SAW. Itu wasilah, semakin perbanyak, semakin cakep, semakin cepat sampai doa kita. Apalagi kita ngaku kepada Allah dulu tentang kezaliman kita, keburukan kita, dosa kita, kelemahan kita. Kita perbanyak baca istighfar. Istighfar dulu sama Allah, itu paling cakep wastilahnya. Ngaku dulu kita lemah. Ya, kalau Nabi bacanya apa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, astaghfirullah. Banyak sigat-sigatnya. Apalagi wasilah Nabi waktu di Taif, Allahumma ilaika ashu dha'fa quwwati wa qillata hidati wa huwa an-nasrani. Wasilah Nabi itu, Nabi wasilah juga. Ngadu dulu, ngerendahin diri dulu pada Allah. Ya, itu juga. Ini kaifiatnya begitu. Nah, kemudian cari waktu-waktu mustajabah. Ya, yang telah diajarkan, ditentukan lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya kapan? Sepertiga malam. Ya, doa sepertiga malam. Ya, bangun tahajud, kalau sempat tahajud ambil wudhu sembahyang. Ya, kemudian kita doa sama Allah waktu mustajabah, atau di saat-saat bainal adzanaini, di antara dua azan, waktu mustajabah. Atau di saat setelah kita qomat menjelang mendirikan salat, waktu mustajabah. Atau ba'da salatil fardi, setelah kita selesai salat fardu, waktu mustajabah. Atau ketika kita sujud di hadapan Allah, waktu mustajabah. Ya, atau ketika turunnya hujan, waktu mustajabah, maupun waktu mustajabah yang udah ditentuin waktunya. Hari Jumat, malam takbiran, hari raya, ya, bulan Ramadan, awal bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban. Itu namanya waktu-waktu mustajabah. Atau tempat-tempat mustajab. Ya, misalnya di mana tempat-tempat mustajab? Misalnya kita doa di Ka'bah, depan Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dan apa? Hajar Aswad, apa namanya itu? Multazam. Ya, atau di Raudhah min Riyadil Jannah. Ya, tempat makbarah Nabi kita Muhammad SAW. Tempat-tempat mustajabah. Atau pada saat-saat kondisi tertentu. Ini dia tuh. Ya, pada saat-saat kondisi tertentu. Dari 5 hadis kita ringkas jadi 4 keadaan. Yang pertama nih, salasun haqqun 'alallahi alla yarudda lahum da'wah. 3 perkara yang mana Allah bakalan berkenan dan tidak akan menolak doa daripada hambanya. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang yang puasa benar-benar puasanya, baik fardu maupun nafilah sunnah. Kapan temu mustajabahnya? Selama dia puasa sampai dia berbuka. Apalagi saat-saat waktu dia
berbuka. Maka orang-orang dulu nih ngajarin menjelang ya galilah qablal maghrib ya gubailah, namanya gubailah maghrib, menjelang maghrib ya, menjelang waktu berbuka orang dulu ngajarin baca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadis lain tambahan ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfir dzambal azim illa al azim. Doa menjelang kita berbuka puasa. Dan doa habis kita buka puasa, jawab azan ya. Tamat kita buka, bismillah, minum, makan, baca doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala siratu. Terus doa tu nyambung. Itu adalah doa-doa mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya puasa dulu. Kalau nggak puasa ya nggak dapat kondisi waktu berbuka puasa. Makanya jangan bercanda, jangan nonton TV, jangan. Nanti bulan Ramadan tuh banyak acara tuh. Ya, waktu maghrib buka ketawa-tawa ngelucu, jangan ikutin. Ya, boleh ente baca aurat, boleh baca Quran. Menjelang waktu maghrib ganti doa. Astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Paham ya? Kalau puasa nafilah gimana nih? Puasa Rajab, puasa bulan Muharram. Ya, sama doanya sama. Paham ya? Yang kedua, wal mazlumu hatta yantasira. Orang-orang yang dizalimin, hati-hati. Ya, sampai kapan doanya mustajabah? Sampai dia dapat pertolongan dari Allah. Ya, atau ditolong oleh orang lain. Maka kita jangan berbuat zalim sama orang. Dekat, jauh, kenal, enggak kenal. Ya, dengan apa zalim? Pertama dengan kita ambil hartanya, atau harga dirinya kita rendahin, atau keluarganya kita sakitin, atau badannya, itu macam-macam tuh. Dengan apa misalnya? Dengan tangan kita, kita pukul, kita sakitin. Dengan lisan kita celah. Walaupun mizah, bercanda, jangan berlebih-lebihan. Ya, belum tentu orang yang kita ajak bercanda nerima candaan kita. Belum tentu orang yang kita omongin redha dengan omongan kita. Hati-hati. Ya, siapa tahu hatinya enak, hatinya marah, sakit hati, dia ngadu sama Allah, dia munajat sama Allah, kan macam-macam. Ya, ada orang hatinya lapang, cuek aja deh, biasain. Enggak semuanya orang hatinya lapang. Ada orang yang hatinya sempit. Hatinya lagi dalam keadaan emosi, marah, tersinggung, gampang tersinggung, ada. Makanya hati-hati kita dari lisan kita. Ya, bercanda boleh, misal goyan boleh, waktu goyan, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu nanti bakalan nyakitin hatinya, termasuk mazlum, termasuk orang yang dizalim. Bahkan difitnah misalnya, mazlum, hati-hati jangan fitnah orang. Ya, paham ya? Makanya kita jangan sekali-kali berbuat zalim sama orang lain. Hatta orang kafir misalnya nggak boleh, tetangga kita non muslim nih kita tempokin rumahnya, nggak boleh. Kita buang sampah ke pekarangannya, nggak boleh. Ya, paham ya? Jangan berbuat zalim apalagi sesama muslim. Hati-hati sama muslim, hati-hati. Ya, apalagi mau orang soleh, orang-orang baik, orang-orang tua, orang soleh, orang baik, yang kita tahu kebaikannya, takut mereka wali min auliyaillah. Ya Allah, orang begini banget, aneh nggak salah bape, Allah balas ya Allah. Habis deh gitu deh. Apa kita mau tameng pakai apa-apaan, sedekah kagak, ini kagak, hati-hati. Paham ya? Karena doa mazlum. Yang ketiga, wal musafiru hatta yarji'a, orang-orang yang sedang
Bepergiannya bukan urusan maksiat, bukan urusan yang makruhat, tapi yang mubah, yang sunnah, apalagi yang wajib. Contohnya apa? Dia mau umroh, mau pergi haji, dia mau ke silaturahim, dia mau pulang kampung ketemu orang tuanya. Ketika kita musafir keluar, ingat safar itu nisful adab kata Nabi. Perjalanan itu setengah daripada maksudnya berat orang yang melakukan perjalanan berat. Nah, di waktu-waktu itu kalau tujuannya karena Allah, tujuannya baik, nggak ada maksiat, dia dapat keutamaan doanya mustajabah. Mungkin orang-orang dulu kalau mau keluar dari keluar rumahnya dibaca doa. Paling kagak bismillah tawakkaltu, baca ayat kursi. Dibaca doa tuh. Berharap dalam perjalanannya diingatkan sama Tuhan dalam keadaan takwa dan semua sehajatnya pulang pergi kembali dengan selamat. Setiap doanya diijabah sama Allah. Makanya kalau kita lagi jalan-jalan bepergian, jangan lupa doain buat kita, keluarga kita, amin teman-teman kita. Paham ya? Yang penting perjalanannya bukan yang makruh atau yang haram. Yang ketiga, itu yang ketiga tuh. Hadis yang lain gitu juga, dakwatul shaim, wa dakwatul mazlum, wa dakwatul musafir. Yang kedua tuh, hadis kedua. Hadis ketiga, nah bedanya satu nih. Dakwatul mazlum wa dakwatul musafir wa dakwatul walidi li waladihi. Yang keempat, kondisi keempat, doanya ayah emak kepada anak-anaknya. Iya dong, kenapa Nabi bilang mustajabah? Karena doanya langsung dari lubuk hati yang terdalamnya. Orang tua kalau doain anak nggak basa-basi, ya Allah, tolongin ya Allah, sembuhin penyakitnya ya Allah, panjangin umurnya ya Allah. Ikhlas doanya orang tua. Ikhlas gak? Ikhlas. Kita doa buat anak kita ikhlas 100%, nggak dibayar, nggak diminta. Orang tua yang baik pasti selalu doain buat anak. Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa doa buat orang tua kita, padahal wasilahnya doa sama orang tua dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau doa nih, bapak apalagi nih jadi imam kek, jadi khatib, doa buat orang tua dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau rame-rame Rabbighfir lana wa liwalidina warhamna warhum kama rabbawna shighara. Ingat dulu jasa orang tua kita. Lantaran dia kita jadi begini. Baru doa buat keluarga kita, anak-anak kita. Rabbi ya Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Orang tua dulu doain. Allah Syatiri bilang berapa? 5 kali. Rabbighfir lana wa liwalidina 5 kali, baru doa buat yang lain tuh begitu. Nanti kalau orang tua kita jangan diminta, jangan ditanya, pasti doain kita setiap waktu. Ingat sama kita, ketemu kita, kangen sama kita, rindu sama kita, doain ya Allah. Dengar nih anaknya begini nih, ya Allah angkat bebannya ya Allah mudahkan ya Allah afiat ya Allah saadah ya Allah bikin dia mulia karamah ya Allah. Orang tua kita pasti doain. Paham nggak? Makanya karena doain dari lubuk hati terdalam, benar-benar ikhlas karena Allah, dijabah Allah Ta'ala. Tuh doa orang tua kepada arti kedua, doa guru kepada murid. Di sarahnya ada itu, doa guru ulama kepada murid. Begitu juga diijabah, diterima, makbulah oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Yang lainnya sama. Hadis yang keempat begitu juga, dakwatul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya, wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Sama udah tuh. Paham ya? Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca manfaat, Allah ridha, Allah sayang sama kita. Dan Allah maafin kesalahan kita, dosa kita, maksiat kita, kesalahan kedua orang tua kita, guru